Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai turunan dari fungsi trigonometri. Nah, sebelum melanjutkan ke materi pembelajaran, Ibu akan memberitahukan dulu kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Kompetensi dasarnya yaitu tentang 3.3 menggunakan prinsip turunan ke fungsi trigonometri sederhana. Kemudian kompetensi untuk keterampilannya yaitu 4.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang definisi dari turunan. Turunan dari fungsi f biasanya dilambangkan dengan f aksen. Sedemikian sehingga untuk setiap x dalam daerah definisi f, maka dirumuskan sebagai f aksen atau turun dari fungsi f itu adalah limit h mendekati 0, fx tambah h dikurangi fx per h. Nah, kemudian rumus-rumus trigonometri yang harus kalian hafalkan ada 6 ya. Jadi jika y sama dengan sin x, maka turunan dari sin x itu adalah cos x. Kemudian jika y sama dengan cos x, maka turunannya adalah negatif sin x. Jika y adalah tan x, maka turunannya adalah sekant kuadrat x. Jika y sama dengan kotangan x, maka turunannya adalah negatif kosekant kuadrat x. Jika y sama dengan sekant x, maka turunannya adalah sekant x kali tangen x. Jika y sama dengan kosekant x, maka turunannya adalah negatif kosekant x kali kotangen x. Nah, sekarang coba perhatikan contoh soal berikut. Tentukan f aksen x dari setiap fungsi berikut dengan menggunakan definisi turunan pertama. Yang pertama yaitu fx sama dengan 3 sin x. Yang kedua fx sama dengan 2x tambah cos x. Dan yang ketiga fx sama dengan cos kuadrat x. Sekarang Ibu akan bahas contoh soal yang pertama dulu, yaitu fx sama dengan 3 sin x. Nah, kita gunakan definisi dari turunan. Maka kita harus mencari dulu nilai dari fx tambah h dikurangi fx per h. Nah, karena di sini fungsi fx-nya adalah 3 sin x, maka kalau kita akan mencari nilai fx tambah h, tinggal kita ganti saja nilai x di sini dengan x tambah h menjadi 3 sin x tambah h dikurangi di sini kan fx, berarti kita tulis ulang di sini fungsi fx-nya yaitu 3 sin x per h. Sehingga menjadi, nah di sini sama-sama ada angka 3, kita keluarkan atau menggunakan sifat distributif ya, menjadi 3 dikali sin x tambah h dikurangi sin x per h. Nah, selanjutnya kita gunakan rumus sin dikurangi sin. Nah, di kelas 11 masih ingat kan ya, kalau sin dikurangi sin itu sama dengan 2 cos sin. Nah, maka yang ini menjadi 3 kali 2 cos setengah. Di sini a tambah b ya, a-nya itu x tambah h, ditambahkan lagi b-nya itu x tambah x menjadi 2x tambah h, sin setengah, nih a min b. A-nya di sini x tambah h dikurangi b-nya adalah x, jadi x kurangi x habis, sisanya tinggal h per h. Nah, langkah selanjutnya kita masukkan ke definisi turunan. F aksen x itu adalah limit h mendekati 0, fx tambah h dikurangi fx per h. Maka kita ganti di sini fx tambah h dikurangi fx per h-nya menjadi 3 dikali 2 cos setengah 2x tambah h sin setengah h per h. Nah, langkah selanjutnya kita gunakan sifat-sifat limit ya waktu kelas 11. Nah, di sini ada konstanta, kita kedepankan biar lebih mudah. Jadi 3 dikali limit h mendekati 0, 2 cos setengah 2x tambah h dikalikan limit sin setengah h per h. Jadi yang ini, nah kita gabung ke sini. Nah, maka langkah selanjutnya tinggal kita substitusikan saja nilai h-nya itu adalah 0. Jadi yang ini 2 cos setengah
dikali 2x ditambah hanya kan 0, berarti jadi 2 cos setengah kali 2x. Setengah kali 2x itu adalah cos x ya. Kemudian yang ini limit h mendekati 0 dari sin setengah h per h-nya kita gunakan limit trigonometri yang sudah dipelajari sebelumnya. Jadi kalau ada sin dan tangan langsung kalian coret saja ya biar cepat, sehingga hasilnya di sini menjadi setengah. Jadi 3 dikali 2 cos x kali setengah. Nah, untuk langkah selanjutnya tinggal kita kalikan yang ini, 2 dikalikan setengah hasilnya adalah 1. Jadi 1 kali 3 kali cos x itu hasilnya adalah 3 cos x. Maka turunan dari 3 sin x adalah 3 cos x. Sekarang kita bahas contoh soal yang kedua. Jika fx-nya adalah 2x ditambah cos x, maka untuk mencari turunannya, kita cari dulu fx tambah h dikurangi fx per h. Fx tambahannya tinggal diganti yang ini, tadinya 2x, kita ganti x-nya dengan x tambah h, tambah cos x, x-nya ganti lagi dengan x tambah h, kemudian dikurangi fx. Fx-nya 2x tambah cos x per h. Nah, langkah selanjutnya kita kalikan yang ini. 2 kali x adalah 2x, 2 kali h adalah 2h. Jadi 2x tambah 2h ditambah cos x tambah h. Kemudian yang ini dikalikan negatif kali 2x, negatif 2x, negatif kali cos x, negatif cos x per h. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita hitung ya yang ini. 2x, kemudian di sini ada dikurangi 2x, maka hasilnya habis. Tinggal yang ini 2h kita tulis lagi, kemudian yang ini cos x tambah h tulis lagi, dan yang ini negatif cos x tulis kembali. Sehingga, nah yang ini 2h dibagi h itu hasilnya adalah 2. Ditambah yang ini tidak bisa dibagi h, jadi kita tulis ulang cos x tambah h dikurangi cos x per h. Sehingga kalau kita substitusikan ke definisi dari turunan, di mana f aksen x itu adalah limit h mendekati 0, fx tambah h dikurangi fx per h, maka menjadi limit h mendekati 0, 2 ditambah cos x tambah h dikurangi cos x per h. Nah, nilai ini kita ambil saja dari yang atas yang ini. Kemudian langkah selanjutnya, kita kerjakan satu-satu ya limitnya. Jadi yang ini limit h mendekati 0 dari 2, kemudian tambah yang ini limit h mendekati 0 dari yang ini, cos x tambah h dikurangi cos x per h. Nah, seperti diketahui ya, kalau misalnya ada limit dari suatu konstanta, maka mau nilai x atau hanya mendekati berapapun, hasilnya adalah konstanta itu sendiri. Sehingga yang ini nanti hasilnya adalah 2. Kemudian yang ini limit h mendekati 0. Nah, di sini kan ada cos dikurangi cos. Nah, cos dikurangi cos itu kita gunakan rumus trigonometri menjadi negatif 2 sin sin. Jadi negatif 2 sin setengah x tambah h ditambahkan dengan x jadi 2x tambah h. Kemudian sin setengah, nah ini kurangi ini ya. Jadi x tambah h kurangi x itu hasilnya adalah h. Kemudian nanti per yang bawah yang ini ikut ke sini. Jadi limit h mendekati 0 sin setengah h per h. Nah, langkah selanjutnya yang 2 kita tulis ulang, kemudian kita kerjakan yang ini ya, substitusikan nilai h-nya 0 menjadi negatif 2 sin setengah, 2x ditambah 0 itu 2x, nanti dikalikan setengah berarti hasilnya adalah x. Yang ini limit h mendekati 0 sin setengah h per h, coret ya, jadi hasilnya adalah setengah. Sehingga hasil akhirnya adalah 2 ditambah negatif 2 kali setengah itu adalah negatif 1. Jadi 2 dikurangi sin x. Sekarang kita selesaikan nomor 3. Jika fx-nya adalah cos kuadrat x, maka untuk mencari turunannya, kita cari dulu fx tambah h dikurangi fx per h-nya. Nah, sekarang kita ganti x yang ini dengan x tambah h. Jadi cos kuadrat x tambah h dikurangi, yang ini mah tulis lagi ya, cos kuadrat x sesuai soal per h. Kemudian kita uraikan yang ini. Cos kuadrat x tambah h itu artinya sama saja dengan cos x tambah h dikuadratkan. Nah, untuk cos x tambah h-nya gunakan rumus penjumlahan kosinus ya, yaitu cos dikurangi sin. Menjadi cos x cos h dikurangi sin x sin h dikuadratkan. Yang ini tulis ulang, cos kuadrat x per h. Nah, langkah selanjutnya kita kuadratkan yang di dalam kurung.
Cos X cos H kalau dikuadratkan menjadi cos kuadrat X cos kuadrat H. Kemudian yang ini pangkat kali depan kali belakang, jadi 2 cos X cos H dikali lagi min sin X sin H menjadi min 2 cos X sin X cos H sin H. Kemudian yang ini sin X sin H dikuadratkan menjadi sin kuadrat X sin kuadrat H. Yang ini kita tulis lagi min cos kuadrat X. Nanti kita menemukan bentuk yang ini cos kuadrat X cos kuadrat H dikurangi cos kuadrat X. Karena ada unsur yang sama yaitu cos kuadrat X, kita keluarkan cos kuadrat X-nya. Menjadi cos kuadrat X dikali cos kuadrat H kurangi 1. Nah, belakangnya tinggal tulis kembali ya. Kemudian langkah selanjutnya tinggal kita masukkan saja ke definisi dari turunan, yaitu limit H mendekati 0, fx tambah H kurangi fx per H. Nah, sehingga menjadi seperti ini ya bentuknya. Limit H mendekati 0, cos kuadrat X dikali cos kuadrat H kurangi 1, dikurangi 2 cos X sin X cos H sin H, ditambah sin kuadrat X sin kuadrat H per H. Sekarang kita selesaikan satu-satu. Untuk yang pertama, nah kita selesaikan dulu yang ini ya. Jadi limit H mendekati 0 di sini negatif cos kuadrat X sin kuadrat H per H. Nah, terus yang ini kita tulis lagi jadi negatif 2 limit H mendekati 0 cos X sin X cos H per H ya di sini. Nah, per H-nya kita ikutin aja ke sini, ke sin H biar lebih mudah, jadi langsung dicoret nantinya. Jadi dikalikan lagi limit H mendekati 0 sin H per H. Kemudian yang ini ditambah sin kuadrat X dikalikan limit H mendekati 0. Yang ini sin kuadrat H-nya kita uraikan menjadi sin H kali sin H per H. Jadi semuanya kan harus dibagi H. Nah, kita hitung satu-satu biar lebih mudah. Nah, jadi yang ini kita substitusikan H-nya menuju 0, maka hasilnya adalah 0. Kemudian yang ini kalau nilai H-nya adalah 0, berarti jadi 2. Nah, ini tinggal cos X sin X. Cos H, kalau H-nya 0, berarti kan cos 0. Cos 0 itu nilainya adalah 1. Kemudian yang ini limit H mendekati 0 dari sin H per H itu juga hasilnya adalah 1. Nah, kemudian yang ini limit H mendekati 0 disubstitusikan ke sini kan jadi hasilnya adalah 1 ya yang ini. Nanti dikalikan dengan sin 0, kemudian dikalikan sin kuadrat X maka hasilnya adalah 0. Sehingga hasil akhirnya tinggal yang ini, yang tengahnya negatif 2 kali cos X kali sin X kali 1 hasilnya adalah negatif 2 cos X sin X. Nah, itu cara mengerjakan ketiga contoh soal jika menggunakan konsep dasar dari turunan. Sekarang, Ibu akan memberikan cara cepat untuk menyelesaikan turunan bentuk fungsi trigonometri. Nah, untuk soal nomor 1, tadi soalnya fx sama dengan 3 sin x. Maka untuk mencari turunannya, biar lebih cepat, langsung saja ya f aksen x itu sama dengan, yang ini angkanya tulis kembali, 3, kemudian kita turunkan sin. Nah, berdasarkan rumus-rumus turunan tadi yang ada 6, turunan dari sin itu adalah cos X, maka hasil akhirnya adalah 3 cos X. Kemudian untuk soal nomor 2, soalnya itu fx sama dengan 2x ditambah cos X. Maka untuk mencari turunan dari fx-nya, kita turunkan 2x menggunakan konsep turunan aljabar ya. Jadi turunan dari 2x itu nanti hasilnya adalah 2 ya. 1 kali 2, 2, kemudian x pangkat 1 kurangi 1, maka x pangkat 0. Jadi 2 dikali x pangkat 0 itu 1, 2 kali 1 hasilnya 2. Kemudian yang ini turunan dari cosnya adalah negatif sin x, sehingga hasil akhirnya adalah 2 dikurangi sin x. Kemudian untuk soal nomor 3, fx-nya itu sama dengan cos kuadrat x. Maka untuk mencari turunannya, f aksen x adalah pangkatnya di sini angka berapa, kalian tulis ke depan. Kemudian kita turunkan dari fungsi trigonometrinya. Kalau di sini cos, maka kita cari turunan dari cos. Kemudian kita tulis lagi soalnya, tapi pangkatnya harus dikurangi 1. Jadi cos di sini kan pangkatnya 2, 2 kurangi 1 x. Nah, langkah selanjutnya, pangkatnya tadi 2 kita tulis di sini 2 dikali turunan dari cos itu negatif sin x.
Kemudian cosnya tulis lagi, pangkatnya kurangi 1, yang tadinya cos pangkat 2x, kalau dikurangi 1 jadi cos pangkat 1x. Sehingga hasil akhirnya adalah 2 kali negatif sin x kali cos x adalah negatif 2 sin x cos x. Nah, itulah cara-cara untuk mencari turunan dari fungsi trigonometri. Sekian untuk pertemuan hari ini. Nanti kita lanjut lagi untuk pertemuan selanjutnya membahas masih fungsi trigonometri, tapi yang bentuknya U kali V dan U per V. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.